Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adiaksa Syailendra Asyari, NPM 2390, akan mempresentasikan literatur review saya yang berjudul Teknologi Perbaikan Tanah menggunakan mini pile dari bahan bambu dan kayu. Oke, untuk isi literatur review saya ada tiga, yaitu pengertian, konsep, dan prinsip kerja, lalu yang terakhir ada studi kasus. Untuk pengertian sendiri nanti ada 4 poin. Yang pertama, teknologi perbaikan tanah, lalu yang kedua, mini pile, ketiga, cerucuk kayu dan bambu, keempat, pendekatan teknologi lokal dan keberlanjutan. Oke, untuk pengertian teknologi perbaikan tanah sendiri merupakan metode geoteknik untuk meningkatkan sifat fisik, mekanik, dan hidrolik tanah agar mampu menahan beban konstruksi dengan aman. Metode ini diterapkan terutama pada tanah lunak seperti lempung dan lanau yang memiliki daya dukung rendah, kompresibilitas tinggi, serta konsolidasi lambat yang dapat menyebabkan penurunan berlebih dan ketidakstabilan timbunan jika tidak diperbaiki. Lalu untuk pengertian dari mini pile adalah pondasi dalam berdiameter kecil sekitar 28-32 cm yang berfungsi menyalurkan beban struktur ke tanah keras melalui kombinasi gaya friksi selimut dan daya dukung ujung. Sistem ini cocok untuk tanah lunak seperti lempung dan lanau dengan lapisan keras dangkal sehingga ideal untuk proyek berukuran menengah dan beban sedang. Oke, yang ketiga ada cerucuk kayu dan bambu, merupakan metode perbaikan tanah tradisional yang banyak digunakan di Indonesia, terutama pada daerah pesisir, rawa, dan tanah lunak. Metode ini terbukti efektif meningkatkan daya dukung tanah serta mengurangi penurunan diferensial pada tanah lempung dan lanau. Lalu yang keempat ada pendekatan teknologi lokal dan keberlanjutan. Ini berperan penting bagi pembangunan berkelanjutan di daerah tropis seperti Indonesia. Pemanfaatan material alami seperti bambu dan kayu yang melimpah dapat mengurangi ketergantungan pada bahan sintesis, menekan biaya konstruksi, serta menurunkan emisi karbon dari transportasi dan proses industri. Oke, selanjutnya ada konsep dan prinsip kerja. Ini nanti akan ada 7 poin, yaitu yang pertama prinsip umum perbaikan tanah, yang kedua mekanisme kerja sistem perkuatan tanah lunak, lalu yang ketiga ada mekanisme dan prinsip kerja mini pile, dan yang keempat prinsip kerja cerucuk kayu dan bambu, lalu ada kombinasi sistem cerucuk matras dan geotekstil, dan yang keenam ada aplikasi lapangan dan implementasi di Indonesia, dan yang terakhir ada konsep keberlanjutan dan tantangan ke depan. Oke, untuk yang pertama prinsip umum teknologi perbaikan tanah dilakukan melalui pendekatan utama. Itu ada dua, yaitu perbaikan atau improvement dan perkuatan atau reinforcement. Pendekatan pertama meningkatkan sifat fisik tanah, misalnya dengan preloading, vertical drain, atau perbaikan kimiawi. Lalu untuk pendekatan kedua menambahkan elemen struktural seperti cerucuk bambu, mini pile, atau geotekstil untuk meningkatkan kekakuan dan kestabilan pada tanah. Sistem perkuatan tanah lunak bekerja dengan prinsip redistribusi tegangan dan peningkatan kekakuan tanah dasar agar beban timbunan tersalurkan merata. Saat beban diberikan, tegangan dapat berkonsentrasi dan menimbulkan penurunan berlebih. Penambahan elemen seperti cerucuk bambu, mini pile, matras bambu, atau geotekstil membantu menyebarkan beban serta mengurangi deformasi vertikal dan lateral. Lalu yang ketiga ada mekanisme dan prinsip kerja mini pile. Mini pile adalah pondasi dalam berdiameter kecil yang menyalurkan beban struktur ke lapisan tanah keras melalui kombinasi daya dukung ujung dan gaya friksi selimut. Sistem ini bekerja menyalurkan beban vertikal ke lapisan tanah yang lebih kuat, serta menahan gaya lateral agar deformasi tetap dalam batas aman. Terus selanjutnya ada prinsip kerja cerucuk kayu dan bambu. Merupakan metode perkuatan tanah tradisional yang masih banyak digunakan di wilayah tropis untuk meningkatkan daya dukung dan kestabilan tanah lunak. Untuk prinsip kerjanya didasarkan pada peningkatan kekakuan vertikal dan pengurangan deformasi akibat beban timbunan melalui penambahan elemen struktural alami ke dalam tanah. Ya. Lalu untuk selanjutnya ada kombinasi sistem cerucuk matras dan geotekstil. Kombinasi cerucuk bambu, matras bambu, dan geotekstil terbukti efektif meningkatkan stabilitas timbunan di atas tanah lunak. Setiap elemen memiliki peran komplementer. Seperti cerucuk menahan beban vertikal, matras bambu menyebarkan beban horizontal, dan geotekstil berfungsi sebagai lapisan pemisah serta pengendali deformasi lateral. Dan selanjutnya ada aplikasi lapangan dan implementasi di Indonesia. Sistem perkuatan tanah dengan cerucuk bambu dan mini pile banyak diterapkan di Indonesia, terutama di wilayah pesisir dan rawa dengan lapisan lempung tebal. Contohnya pada proyek Jalan Tol Semarang-Demak, Seksi 1, di mana tanah lunak mencapai kedalaman lebih dari 80 meter. Kombinasi cerucuk bambu, matras bambu, dan geotekstil terbukti meningkatkan stabilitas timbunan, menurunkan penurunan konsolidasi lebih dari 40%, serta memperbaiki distribusi beban secara merata. Lalu yang terakhir ada konsep keberlanjutan dan tantangan ke depan. Untuk tantangan utama dalam penerapan sistem ini adalah durabilitas dan ketahanan bambu terhadap degradasi biologis. Penelitian menunjukkan bahwa perlakuan awal seperti perendaman dalam larutan pengawet alami atau pembakaran ringan dapat meningkatkan ketahanan bambu terhadap jamur dan rayap tanpa mengurangi kekuatan tekannya.
Oke, selanjutnya kita akan membahas studi kasusnya. Akan ada dua studi kasus. Studi kasus yang pertama, saya ambil dari penelitian dengan judul Pemodelan Perkuatan Menggunakan Bambu untuk Daya Dukung Pondasi Dangkal pada Tanah Gambut. Untuk studi kasus kedua, saya ambil dari penelitian dengan judul Efektivitas Metode Perkuatan Tanah Lunak pada Timbunan dengan Kombinasi Cerucuk Matras Bambu dan Geotekstil. Oke, studi kasus pertama. Penelitian ini didasarkan pada kondisi tanah gambut yang memiliki daya dukung rendah, kompresibilitas tinggi, kadar air besar, dan struktur serat organik tidak stabil, seperti yang banyak dijumpai di wilayah pesisir dan rawa Sumatera Selatan. Tanah ini sering menimbulkan penurunan diferensial dan deformasi berlebih, sehingga diperlukan sistem perkuatan yang sederhana, ekonomis, dan efektif. Lalu bambu dipilih karena memiliki kekuatan tarik dan lentur tinggi, ringan, melimpah, serta ramah lingkungan dibanding bahan sintetis. Untuk lokasi dan data penelitian, sampel tanah diambil dari Dusun 3 Banyu Urip, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Wilayah yang dikenal memiliki tanah gambut tebal dengan kedalaman mencapai 2-4 meter. Material bambu yang digunakan sebagai bahan perkuatan diperoleh dari Seberang Ulu, Palembang. Sedangkan pasir sebagai bahan campuran pengisi diambil dari Musi 2, Palembang. Oke, untuk metode penelitian dari penelitian ini dilakukan melalui pengujian fisik laboratorium dengan model pondasi dangkal di atas tanah gambut yang diperkuat bambu. Model disusun dalam wadah 90 x 90 x 100 cm diisi lapisan tanah gambut yang dipadatkan bertahap. Untuk variasi pengujian meliputi kedalaman perkuatan dan jumlah lapisan bambu. Dan pembebanan dilakukan secara bertahap menggunakan loading frame dengan interval minimal 15 menit untuk kestabilan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Hasil uji tanpa perkuatan menunjukkan daya dukung ultimate 45,23 kPa sebagai nilai dasar. Setelah perkuatan bambu, daya dukung meningkat signifikan sesuai kedalaman dan jumlah lapisan. Lalu penambahan jumlah lapisan bambu juga meningkatkan kapasitas dukung. Dengan 3 lapisan tanah gambut menjadi lebih kaku dan pola keruntuhan berubah dari punching shear menjadi general shear, menandakan stabilitas sistem tanah struktur meningkat. Bambu juga menahan gaya tarik horizontal, mengurangi pergeseran lateral, dan memperluas distribusi beban di bawah pondasi. Secara visual, pondasi tanpa perkuatan menunjukkan penurunan cepat dan lokal, sedangkan perkuatan 2 atau 3 lapis bambu menghasilkan penurunan lebih lambat dan merata, menunjukkan efektivitas lapisan bambu dalam menyalurkan beban dan memperkuat zona geser tanah di bawah pondasi. Nah, untuk kesimpulan dari penelitian ini, bambu efektif sebagai material perkuatan untuk meningkatkan daya dukung pondasi dangkal di tanah gambut. Pada konfigurasi terbaik 3 lapisan perkuatan dengan kedalaman 0,25, daya dukung ultimate meningkat hingga 2 kali lipat dengan bearing capacity ratio 2,08, setara peningkatan 107,96% dibanding tanpa perkuatan. Selain meningkatkan kapasitas dukung, sistem bambu juga memperbaiki perilaku deformasi tanah, mengurangi penurunan, dan memperbaiki distribusi beban. Semakin banyak lapisan, semakin besar kontribusinya terhadap kekakuan tanah dan stabilitas pondasi. Hasil ini menegaskan bahwa bambu merupakan material lokal yang ekonomis, mudah diaplikasikan, dan ramah lingkungan, sehingga layak dijadikan solusi perbaikan tanah gambut di Indonesia. Oke, selanjutnya kita membahas studi kasus kedua, yaitu efektivitas metode perkuatan tanah lunak pada timbunan dengan kombinasi cerucuk matras bambu dan geotekstil. Tanah lunak di wilayah pesisir dan rawa seperti Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 memiliki lapisan lempung berlanau tebal, daya dukung rendah, kompresibilitas tinggi, dan konsolidasi lambat, sehingga rentan terhadap penurunan diferensial dan kegagalan stabilitas timbunan. Untuk mengatasinya, dimulai dari menilai efektivitas perkuatan tanah menggunakan kombinasi cerucuk bambu, matras bambu, dan geotekstil yang ramah lingkungan dan ekonomis. Sistem ini bekerja dengan prinsip komplementer. Cerucuk bambu menahan beban vertikal dan memberikan friksi lateral. Matras bambu menyebarkan beban timbunan secara merata, dan geotekstil berfungsi sebagai lapisan pemisah serta mengendalikan deformasi horizontal akibat konsolidasi tanah. Untuk lokasi dan penelitian ini dilakukan pada proyek Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1, tepatnya di area rumah pompa dengan lapisan tanah lunak lebih dari 80 meter. Lokasi dipilih karena mewakili permasalahan tanah pesisir, seperti daya dukung rendah, kompresibilitas tinggi, dan konsolidasi lambat. Data yang digunakan bersifat sekunder meliputi hasil standar penetration test dan uji laboratorium untuk menentukan sifat fisik dan mekanik tanah. Lalu untuk metode penelitian ini menggunakan finite element method untuk menganalisis efektivitas perkuatan tanah lunak dengan kombinasi cerucuk bambu, matras bambu, dan geotekstil pada Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1. Metode FEM dipilih karena mampu memodelkan interaksi tanah dan material perkuatan secara komprehensif, mencerminkan kondisi lapangan. Lalu untuk poin pertama, desain umum penelitian. Melalui pendekatan kuantitatif dilakukan simulasi numerik, dan untuk poin B, pemodelan numerik. Pemodelan dilakukan 2 dimensi, menggunakan elemen segitiga untuk tanah dan elemen linear untuk material perkuatan.
Bagian bawah model diberi fixed boundary, sisi samping dibatasi horizontal agar tegangan terdistribusi merata. Model memperhitungkan kondisi tanah jenuh dengan permukaan air tanah dangkal sesuai kondisi lapangan. Cerucuk bambu menahan beban vertikal dan memberikan friksi terhadap tanah lunak. Matras bambu menyebarkan beban timbunan secara merata, sedangkan geotekstil ditempatkan di atas matras untuk mencegah percampuran tanah dasar dengan material timbunan serta meningkatkan kekakuan sistem. Untuk poin C, variasi model dan analisis. Simulasi dilakukan terhadap 4 model utama, dengan variasi konfigurasi sistem perkuatan. Yang pertama adalah tanpa perkuatan, yang kedua cerucuk bambu, yang ketiga matras bambu plus cerucuk, dan yang keempat matras bambu plus cerucuk dan ditambah geotekstil. Setiap model dilakukan dengan meninjau penurunan maksimum dan faktor keamanan dari hasil simulasi numerik. Konfigurasi dengan SF tertinggi dan penurunan terkecil dinilai sebagai sistem perkuatan yang paling efektif. Lalu untuk poin D ada evaluasi dan validasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan perilaku deformasi dan faktor keamanan dari setiap model. Sedangkan validasi didasarkan pada kesesuaian hasil simulasi dengan kondisi lapangan. Hasil menunjukkan bahwa penambahan lapisan matras dan penggunaan geotekstil secara signifikan meningkatkan kekakuan perkuatan, mengurangi penurunan, serta meningkatkan faktor keamanan timbunan, sehingga menghasilkan konfigurasi sistem perkuatan tanah lunak yang paling optimal pada proyek Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1. Hasil analisis menunjukkan bahwa penambahan lapisan matras bambu dan geotekstil meningkatkan nilai faktor keamanan secara bertahap dan mengurangi penurunan secara signifikan. Kenaikan SF sebesar 36,5% dari kondisi tertentu perkuatan membuktikan efektivitas kombinasi sistem tersebut dalam memperkuat tanah dasar. Jadi kesimpulan pada studi kasus kedua ini, penelitian pada proyek Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 membuktikan bahwa kombinasi cerucuk bambu, matras bambu, dan geotekstil mampu secara signifikan meningkatkan stabilitas timbunan di atas tanah lunak. Pada kondisi tanpa perkuatan, nilai faktor keamanan hanya sebesar 1053 dengan penurunan 1,54 meter. Sedangkan pada konfigurasi terbaik, yaitu cerucuk ditambah matras bambu 5 lapis ditambah geotekstil, nilai SF meningkat menjadi 1438 dan penurunan berkurang menjadi 0,81 meter. Peningkatan kestabilan mencapai 36,5%, sedangkan penurunan berkurang hampir 47% dibandingkan kondisi awal. Cerucuk bambu berfungsi menahan beban vertikal dan mengurangi deformasi lateral. Matras bambu mendistribusikan beban secara merata, dan geotekstil menambah kekakuan horizontal serta memperkuat lapisan dasar. Dengan hasil tersebut, sistem gabungan ini dinilai efektif, ekonomis, dan ramah lingkungan, sehingga layak diterapkan pada proyek konstruksi di wilayah tanah lunak pesisir. Baik, sekian presentasi dari literatur review saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.